Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Keyboard tolong.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan
dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dua permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di Markus 10 dimulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 52. Kita membaca secara bergantian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, hari, langit, dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat IHKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 18 Februari 2024. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Info Covid. Topik minggu, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. 2. Anggota Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 18 Februari 2024. Telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Arnold Hamonangan Situmorang, seorang pemuda beserta 3 adik tanggungan, datang dari HKBP Resort Efrata Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Jalan Swadaya 2 RT 3 RW 4 nomor 7 Sektor SMA Semea. 3. Kebaktian Sektor. Kamis, tanggal 22 Februari 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di 1. Sektor Perdatam. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut adalah keluarga Sintua Sianipar, Boru Nababan, Jalan Kolonel Stomo 2, nomor 32, masuk jam 19.30. Kedua, Sektor Cipayung Ciracas. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Alfred Pardede, Boru Pasaribu, Jalan Mandor Hasan, Kapling Thomas Cemara 6, nomor 64, RT 4 RW 3, masuk jam 19.30. 4. Kebaktian bulanan paduan suara. 1. Jumat 23 Februari 2024. Paduan suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo, mulai masuk jam 20 WIB. Dihimbau kepada anggota Paduan Suara Grace untuk hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 2. Sabtu 24 Februari 2024. Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Tukot Siregar, Boru Samosir, Perumahan Geria Bukit Raya, Jalan Nakula Raya, Blok Yengki 7, nomor 19, RT 16, RW 25, Gunung Putri, mulai masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada Paduan Suara Kantate Harmonik untuk hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Kelima, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 18 Februari 2024, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi atau tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut, dimulai habis ibadah jam 6 WIB sampai dengan selesai, sesuai persediaan alat, vitamin, dan obat yang masih ada.
Keenam, sumbangan untuk Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. 1. Mulai Minggu 4 Februari 2024 sampai Minggu 25 Februari 2024, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan menyampaikan sumbangan ke depan altar melalui amplop untuk Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Marilah kita serahkan sumbangan tersebut dengan sukacita. Untuk mendukung dana Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, diharapkan seluruh jemaat memberikan tok-tok-ripe sebesar 200.000 per keluarga, ditambah sumbangan sukarela dan dapat diserahkan melalui Sintua Sektor. Ketujuh, Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Dalam rangka memeriahkan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, Panitia Jubileum menyelenggarakan perlombaan dan pertandingan. 1. Pertandingan catur perorangan AMA non-master terbuka tingkat distrik. Peserta adalah Ruas HKBP Distrik 8 DKI. Perlombaan catur tingkat distrik mempertandingkan sistem Swiss 7 babak. Durasi pertandingan adalah 10 menit ditambah 3 detik. Batas pendaftaran tanggal 12 Februari 2024. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Pertandingan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mulai pukul 9 WIB. Narahubung Sintua L Silalahi. Kedua, pertandingan tenis meja antar sektor kategori 1 tunggal putra, kedua tunggal putri, ketiga ganda putra, keempat ganda putri. Sektor boleh mendaftarkan lebih dari satu pemain untuk kategori tunggal dan lebih dari satu pasangan untuk pemain ganda. Satu orang pemain hanya boleh bermain sekali sebagai pemain tunggal dan sekali sebagai pemain ganda. Batas pendaftaran tanggal 12 Februari 2024. Waktu pertandingan hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mulai pukul 9 WIB. Narahubung MS Haryanja. Ketiga, lomba vokal solo antar sektor. Kategori yang diperlombakan. 1. Kategori anak usia SD 6 sampai 13 tahun. Kategori remaja atau naposo, kategori ama atau ina. Untuk peserta lomba vokal solo, setiap sektor mengirimkan perwakilannya maksimal 2 orang peserta tiap kategori. Masing-masing peserta membawakan satu lagu pilihan terikat yang ditentukan oleh panitia. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 9 WIB. Narahubung Sabar Sitio. Keempat, lomba vokal grup antar sektor. Untuk lomba vokal grup, setiap sektor mengirimkan perwakilannya maksimal 2 grup. Masing-masing grup membawakan lagu rohani bebas, durasi maksimal 10 menit. Dalam satu grup terdiri dari 5 sampai 10 orang, termasuk pemusik. Peserta tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 9 WIB. Narahubung Sabar Sitio. Kelima, lomba fashion show INA antar sektor. Untuk lomba fashion show dengan bahan dasar ulos, setiap sektor dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nyonya Pendeta S. Tugatoro Inang Boru Siregar. Keenam, lomba PBB kreasi antar sektor. Untuk lomba PBB kreasi, setiap sektor mengirimkan 1 tim. Tim terdiri dari 8 sampai 10 orang. Gerakan disesuaikan dengan luas lapangan basket.
Durasi penampilan maksimum 7 menit. Penilaian dilakukan berdasarkan gerakan, kekompakan, dan kerapian. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nyonya Sintua El Munte Inang Boru Pangaribuan. 7. Lomba memasak antar sektor. Untuk lomba masak-memasak, setiap peserta mewakili sektor masing-masing. Satu tim terdiri atas 3 orang. Bahan dan peralatan disiapkan oleh peserta dan dimasak di tempat perlombaan. Jenis masakan mie goma. Bahan mie telah direbus dari rumah. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung J. Boru Manalu. Agar acara Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo dapat berjalan dengan meriah, dimohon agar semua sektor ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, undangan Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo akan kami bacakan. Jakarta 16 Februari 2024, nomor 09-PJ strips SPL garing 2 garing 2024. Hal, undangan rapat lampiran 1 berkas. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo di tempat. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo tahun 2024 dan untuk menindaklanjuti program dan kegiatan yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam rapat sebelumnya. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo untuk dapat hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 19 Februari 2024 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung lantai 2 gereja. Agenda inventarisasi progres persiapan kegiatan setiap seksi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada masing-masing koordinator seksi untuk membawa laporan progres kegiatan untuk dipaparkan pada rapat tersebut. Mengingat pentingnya acara ini, dimohon agar semua panitia dapat hadir tepat waktu dan untuk konfirmasi kehadiran dapat disampaikan di WA grup panitia paling lambat hari Minggu 18 Februari 2024. Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan partisipasi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Salam kasih dan hormat kami, Ketua Umum tertanda Sintua Ariano Sitorus. 9. Berita duka cita telah meninggal dunia Bapak Ernest Manurung atau Opung Rudoli Rabu 14 Februari 2024, tutup umur 84 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor perdatam. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita ini untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku diberi damai surgawi, masa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 25, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi topik minggu kita, yaitu Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Teknologi yang luar biasa pada zaman ini yang telah ditemukan manusia, yang semakin mempermudah kita dalam mengakses suatu tempat dengan global positioning system kita atau GPS kita yang di hampir setiap handphone orang mungkin itu ada gitu. Artinya bagaimana kita menuju satu tempat, mencari satu tempat dengan satelit navigasinya, mengantarkan kita mana jalan yang lebih layak kita jalani,
untuk sampai pada tujuan ataupun mencari satu alamat tertentu. Walaupun ya namanya temuan manusia ya, memang bisa-bisa aja mengalami error. Saya juga mengalami tidak satu kali. Kita tuju pada satu alamat tertentu, kita diarahkan ke tempat yang lain gitu. Kita bingung sendiri, ini sudah di mana gitu. Dan banyak orang akhirnya bisa mengalami kesesatan contohnya. Beda lagi dengan kayak lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu gitu ya. Cari alamat palsu yang nggak tahu, yang nggak jelas di mana alamat ini gitu. Tapi yang pasti semua itu kita lihat bagaimana manusia sekarang ini menciptakan pesawat, peralatan membantu kita agar hidup semakin mudah. Ternyata dalam Alkitab kita sudah jauh-jauh yang digambarkan kepada kehidupan orang percaya seperti apa yang dialami oleh Daud sendiri. Kepada Daud, Tuhan menunjukkan jalan. Tujuannya bagaimana Daud bisa mengatasi segala persoalan kehidupannya. Walaupun Daud seorang raja, walaupun Daud yang dipilih oleh Tuhan, namun dia juga mengalami problema hidup. Dia juga mengalami kesusahan-kesusahan hidup. Maka dia selalu berdoa kepada Tuhan, mohon jalan. Agar Tuhan menunjukkan jalannya, menunjukkan yang tepat. Agar dia mampu mengambil sikap. Bagaimana dia bisa keluar dari masalah hidup yang dia alami. Di tengah perjalanan kehidupan kita, termasuk bangsa kita contohnya, kita tahu bagaimana jalan-jalan agar transportasi lancar, gampang dicapai, bagaimana ekonomi semakin meningkat, kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Itu kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita di sekitar 10 tahun belakangan ini. Daerah-daerah terpencil yang dulunya tidak dapat dijangkau dengan gampang, tapi sekarang sudah dapat dijangkau dengan gampang, sehingga membantu. Ya. Bagaimanapun setiap orang menginginkan hal seperti itu. Bagaimana kita dalam perjalanan menemukan jalan yang tidak akan menyesatkan kita. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini juga Tuhan mau menunjukkan jalan. Namun satu hal sebenarnya dalam Alkitab juga sudah dijawab. Apabila kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus mengatakan di sana, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya jalan yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, Yesus sudah mengatakan ini, akulah jalan. Maka Yesus mau mengatakan itu sebenarnya adalah bagaimana setiap orang merenungkan dalam perjalanan kehidupannya dengan sebuah pertanyaan yang singkat. Di jalan manakah Anda sekarang? Artinya setiap orang harus melakukan evaluasi hidupnya. Bisa saja kita merasa dalam perjalanan hidup kita masih berada dalam jalan yang benar. Pada dasarnya kita juga sudah semakin jauh dari Tuhan. Bukan justru semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin ketika kita masih merasakan aku masih bisa kerja, aku masih memperoleh penghasilan, aku masih bisa makan, aku masih bisa menikmati kehidupan ini. Tetapi persoalannya, pernahkah kita melakukan sebuah evaluasi dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini? Apakah
kehidupan kita bukan justru semakin jauh dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ini, doa Daud adalah meminta agar Tuhan menunjukkan jalan yang sebenarnya pada kehidupannya. Dan dia yakin hanya Tuhan yang mampu menunjukkan jalan yang benar pada hidupnya. Karena ketika dia mencoba melakukan dengan sesuai dengan kemampuannya, ternyata dia gagal. Atau banyak masalah yang dia hadapi. Dan untuk itulah dari semua keimanannya, keyakinannya kepada Tuhan, dalam nas ini bagaimana kita lihat Mazmur pasal 25 ini, Daud berserah diri kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan dalam perjalanan kehidupannya. Baik dia sebagai pemimpin, baik dia dalam kehidupannya secara pribadi. Tapi sesuatu hal yang perlu juga kita renungkan lagi. Atau mungkin kita sekarang berada di persimpangan jalan. Berada di persimpangan jalan yang kita tidak tahu kemana arah kita. Atau sebagai generasi muda, kita pada posisi ambigu, ya, pada posisi ambigu, nggak jelas arahnya, nggak jelas hukumnya, gitu. Ya. Kita merasa ketika kita berjalan ke sana, justru kita tidak sampai pada apa yang kita tuju. Ketika kita mencoba mau jalan ke arah timur contohnya, justru kita tidak sampai kepada tujuan kita. Kenapa banyak perjalanan hidup yang mengalami seperti ini, berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu ke arah mana perjalanan hidupnya. Atau kita katakan, kalau dalam hidup kekristenan kita, mau kemanakah arah perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen? Apa tujuan kita menjadi Kristen? Apa tujuan kita menjadi Kristen? Motivasi ini juga harus jelas bagi kita agar kita jangan kecewa. Agar kita jangan kecewa. Ketika kita tidak jelas, kita nggak tahu arah kemana ini, jalan mau kemana. Untuk itulah Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita menyadari sebenarnya jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri. Sekarang bagaimana kita juga mau memahami bagaimana jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan inilah pesan yang ketiga dari nas kita ini. Jalan yang dibentangkan Tuhan belum tentu jalan yang tercepat. Dan belum tentu yang termudah. Ya. Jalan yang Tuhan bentangkan belum tentu yang tercepat dari sana. Ataupun mungkin jalan yang termudah untuk kita jalani. Namun sesuatu yang pasti adalah jalan yang terbaik. Jadi belum tentu yang termudah, belum tentu yang tercepat jalan dari sana, tetapi pasti jalan yang terbaik. Kisah dalam Alkitab ini juga kita temukan. Bagaimana Musa menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kita tahu dalam sejarahnya, dalam perjalanan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, lamanya sampai 40 tahun lamanya. 40 tahun. Sekarang pun seandainya kita jalan kaki dari Mesir sampai ke Kanaan itu gak nyampe setahun lah. Paling 2-3 hari sekarang ini. Tapi kok 40 tahun? Di sana kita lihat bagaimana Tuhan bukan justru membimbing mereka di jalan tercepat. Kalau zaman sekarang kita menginginkan semuanya jalan yang tercepat. Berurusan dengan hal-hal
apapun kita minta yang tercepat. Yang akhirnya kita terkadang tergoda dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, makanya bangsa ini terlalu banyak hal-hal rasuah contohnya ditemukan. Karena terlalu semua pingin cepat. Mau cepat kaya. Ya. Hati-hati juga. Ini untuk kaum perempuan ini. Pengen cepat cantik gitu loh. Akhirnya bikin segala sesuatu gitu loh kan. Akhirnya bukan jadi cepat cantik gitu. Justru semakin cepat dengan bopang-bopengnya kan gitu dia. Hati-hati. Karena terlalu banyak tawaran-tawaran ya. Ini terkadang kita ini serba kemudahan-kemudahan. Dalam hidup kita terkadang seperti itu. Seakan-akan mau sekolah pun mau sarjana, maunya mau cepat-cepat gitu. Maunya 6 bulan sekolah sarjana gitu kan. Wisuda gitu. Seakan-akan tidak butuh perjuangan gitu. Tapi bagaimana umat Tuhan 40 tahun? Tujuannya apa? Agar umatnya dibentuk. Itu kalau kita katakan tadi, jalan Tuhan tak selamanya yang tercepat dan yang termudah. Namun di dalamnya Tuhan melakukan, umatnya dibentuk, umatnya semakin mengenal Tuhan. Ketika mereka mengalami persoalan, mereka tidak ada makanan, Tuhan tunjukkan ini makananmu. Mereka ingin makan daging, kami nggak pernah lagi makan daging. Di gurun pasir, oh Tuhan kasih. Mereka tidak ada air, mereka kehausan, Tuhan kasih. Artinya bagaimana mereka dibentuk untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup itu. Dan juga bagaimana mereka semakin teguh dalam beriman. Dan ini yang mau kita pahami dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti Daud dalam hal ini, dia mengalami persoalan-persoalan hidup. Tapi di dalamnya bagaimana Daud merasakan bahwa itulah cara Tuhan dalam membentuk dan mengarahkan perjalanan kehidupannya. Saya sudah pernah kasih mungkin ya, sebuah puisi yang dituliskan oleh MacArthur ya. Gak salah mungkin saya kembali ulang ya, menyegarkan kembali. Judulnya Doa untuk Anak. Sebagian dari sana dikatakannya begini, hanya sebagian aja saya sampaikan. Tuhan, jangan biarkan anakku berjalan hanya di jalan yang lurus. Tapi biarlah dia berjalan di jalan yang berbelok-belok. Tuhan, jangan biarkan anakku berjalan hanya di jalan yang datar-datar saja. Tapi biarlah dia berjalan di jalan yang naik dan turun. Jangan biarkan Tuhan anakku berjalan di jalan yang mulus-mulus saja. Tapi biarlah dia berjalan di atas kerikil tajam. Namun Tuhan izinkan dia tegak berdiri di tengah badai melanda kehidupannya. Artinya dia menggambarkan hidup ini tak semuanya jalan itu lurus. Tapi ada jalan yang berbelok-belok, yang membutuhkan kehati-hatian. Tak semuanya jalan itu datar, tapi ada naik dan turunnya. Ketika naik, butuh energi, butuh perjuangan. Ketika menurun, hati-hati. Hati-hati. Gak semuanya mulus, tapi ada kerikil-kerikil tajam di sana. Ketika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa kesandung, tergelincir oleh kerikil yang ada di jalan yang kita jalani. Artinya dia menggambarkan bahwa hidup ini memang seperti yang saya sampaikan tadi,
jalan yang dibentangkan Tuhan itu belum tentu yang tercepat dan yang termudah. Namun Tuhan pasti menunjukkan jalan yang terbaik bagi hidup setiap orang percaya untuk memampukan kita dalam melangkahkan hidup kita. Maka melalui topik minggu kita, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Mintalah petunjuk Tuhan. Tuhan akan tunjukkan di jalan mana kita harus berjalan yang sesuai dengan kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu menyapa kami pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan menunjukkan jalan kepada kami. Di tengah kami mengarungi perjalanan dan perjuangan hidup kami di tengah dunia ini. Agar kami Tuhan jangan tersesat. Dan agar kami Tuhan menyadari di jalan mana kami sekarang. Agar kami jangan semakin jauh dari Tuhan. Tapi agar kami semakin dekat bersama-Mu Tuhan. Dan kami tahu arah mana perjalanan hidup yang harus kami tempuh. Agar kami tidak berada dalam persimpangan jalan. Yang seakan-akan Tuhan kami tidak tahu kemanakah kami harus melangkah. Kami percaya Tuhan membentangkan jalan dalam hidup kami. Dan pasti itulah jalan yang terbaik. Untuk itu Tuhan mampukan kami dalam setiap langkah kami berjalan di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Baik ibadah-ibadah kategorial, ibadah keluarga atau pertanian di sektor-sektor dapat berjalan dengan baik. Dan juga ibadah-ibadah bulanan dari kelompok paduan suara adalah sebuah upaya gerejamu dalam membangun iman percaya kami dalam memahami atas jalan kebenaran-Mu. Kami juga mohon kekuatan dari Tuhan menyertai seluruh panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo dan juga seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Izinkan kami memuji memuliakan nama-Mu nanti pada tanggal 9-10 Maret yang akan datang. Karena Tuhan berkenan mengizinkan gereja-Mu HKBP Sutoyo ini memasuki Jubileum 50 tahun yang adalah anugerah Tuhan semata. Agar semua apa yang kami rencanakan Tuhan dapat berjalan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan di mana Tuhan telah memanggil orang tua yang kami kasihi, Bapak Ernest Manurung Oppu Ruth Doli, meninggalkan anak dan cucunya dari sektor perdatam. Kiranya Tuhan hadir menjadi penghibur untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Agar kiranya Tuhan mereka terhibur melalui cinta kasih-Mu. Kami berserah hidup kami hanya ke tangan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan angkat pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 753 sekaligus menyerahkan persembahan kita dan juga sumbangan kita untuk jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah dalam ruangan gereja ini, juga saudara-saudara yang mengikuti melalui live streaming, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.